Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih berupaya agar penduduknya mendapatkan pendidikan yang layak. Berikut merupakan beberapa upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pendidikan. Hai Digitalian, kembali lagi bersama saya Kak Aswan. Kali ini kita akan membahas mengenai kualitas penduduk. Kualitas penduduk merupakan tingkat kemampuan dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kualitas penduduk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni seperti tingkat pendidikan, penghasilan, kesehatan, dan mata pencarian. Pendidikan merupakan cara yang cocok dan strategis untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Tingkat pendidikan dapat mencerminkan kemajuan negara tersebut dan berpengaruh terhadap kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sikap mereka terhadap kemajuan zaman. Rendahnya pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut. Pertama, tingkat kesadaran penduduk yang masih rendah terhadap arti pentingnya pendidikan. Kedua, tingkat pendapatan sebagian besar penduduk yang rendah, sehingga kesulitan untuk membiayai pendidikan di sekolah yang lebih tinggi. Ketiga, masih adanya anggapan masyarakat, terutama terhadap anak perempuannya yang tidak perlu sekolah yang lebih tinggi. Keempat, masih adanya anggapan masyarakat bahwa bertani tidak perlu sekolah yang lebih tinggi. Kelima, belum adanya keseimbangan antara jumlah anak usia sekolah dan fasilitas pendidikan yang tersedia. Keenam, kemampuan pemerintah menyelenggarakan sekolah murah masih terbatas. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih berupaya agar penduduknya mendapatkan pendidikan yang layak. Berikut merupakan beberapa upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pendidikan. Pertama, membangun gedung-gedung sekolah baru di berbagai daerah. Kedua, mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Ketiga, meningkatkan pendidikan keterampilan. Keempat, memberikan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa miskin yang berprestasi. Kelima, mengajak masyarakat yang berekonomi cukup untuk menjadi orang tua asuh bagi anak golongan ekonomi lemah. Keenam, meningkatkan kualitas guru melalui pendidikan formal maupun pendidikan latihan secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata setiap penduduk dalam waktu 1 tahun. Namun sayangnya, pendapatan per kapita Indonesia tergolong cukup rendah. Pendapatan per kapita ini dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan ekonomi nasional atau yang disebut sebagai Gross National Product yang disingkat sebagai GNP dan perkembangan jumlah penduduk. Sehingga rumus untuk menghitung pendapatan per kapita ini ialah GNP dibagi P. Makin rendahnya pendapatan per kapita suatu negara, maka makin rendah pula kualitas penduduknya. Dan berlaku sebaliknya, yakni makin tinggi pendapatan per kapita, maka makin tinggi pula kualitas penduduknya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya, ialah seperti meningkatkan keberadaan industri rumah tangga,
menekan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, dan perhubungan, dan tetap menjaga kelestariannya. Tingkat kesehatan di Indonesia tergolong rendah. Standar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan ini meliputi tingkat kematian kasar, tingkat kematian bayi, umur harapan hidup, dan balita yang kurang gizi. Rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, keadaan lingkungan dan perumahan yang tidak sehat. Kedua, jumlah penduduk, dokter, dan fasilitas kesehatan yang tidak sebanding. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan tingkat kesehatannya. Berikut merupakan berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertama, pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular sejak dini. Ketiga, program gizi diutamakan di desa yang tertinggal. Keempat, program penyediaan air bersih. Kelima, program penyehatan lingkungan pemukiman diutamakan di pemukiman yang padat penduduknya. Keenam, memperbanyak dokter, perawat, dan obat-obatan. Ketujuh, melaksanakan kegiatan posyandu yang meliputi penimbangan balita, sosialisasi penggunaan garam beriodium, imunisasi, pemanfaatan ASI, pemberian makanan tambahan, peningkatan pendapatan wanita, dan peningkatan jumlah peserta keluarga berencana. Mata pencarian penduduk merupakan suatu pekerjaan penduduk yang menghasilkan barang atau jasa untuk kelangsungan hidupnya. Pemerintah Indonesia guna mengatasi masalah di bidang mata pencarian ini telah berupaya membuka lapangan kerja baru dan mempersiapkan sumber daya manusianya di luar bidang pertanian. Upaya dari pemerintah Indonesia ini meliputi mendirikan balai latihan kerja, membuka lapangan kerja baru di bidang perindustrian, pertambangan, kewirausahaan, dan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya, memperluas jaringan transportasi dan memberikan kesempatan berwirausaha. Oke, Digitalian, kesimpulan pada pembahasan kali ini ialah kualitas penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi tingkat pendidikan, penghasilan, tingkat kesehatan, dan mata pencarian. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih berupaya untuk meningkatkan kualitas penduduknya dengan memperbaiki faktor-faktornya. Cukup sekian video kali ini ya, semoga bermanfaat. Hanya di buku digitalku, media belajar era masa kini. Sampai jumpa.